Baik, selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pengaruh media sosial TikTok pada remaja usia sekolah. Yang beranggotakan, pertama Cindy dengan NPM 2341400. Selanjutnya terdapat saya Emilia Salsabella dengan NPM 2341388. Selanjutnya terdapat Tiara Katrina Inggemer dengan NPM 2341397. Dan yang terakhir, Tiara Patricia Hidayat dengan NPM 2341386. Jadi di sini terdapat pendahuluan yang berisikan tentang perkembangan teknologi pada zaman sekarang sudah sangat berkembang. Terutama media sosial TikTok. TikTok muncul pada tahun 2017 di Indonesia. Kehadiran TikTok pertama kali diterima dengan baik, terutama pada para remaja, walaupun pernah diblokir karena konten negatif ataupun sensitif. Namun, aplikasi ini menjadi yang terbaik di tahun 2018, bahkan sampai saat ini juga masih dibilang dalam perkembangan yang masih baik. Tetapi, karena banyaknya orang yang bermain tuh 18+, maka aplikasi ini tuh sebaiknya tidak dimainkan oleh anak-anak karena banyak mengandung konten-konten yang seharusnya tidak ditonton oleh anak-anak. Selanjutnya saya akan membahas kegunaan TikTok. Jadi apa sih kegunaan TikTok itu? TikTok itu bisa digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi dan juga sebagai sarana untuk mendapatkan informasi tentang dunia yang lebih luas, namun memberikan banyak dampak terhadap para penggunanya, terutama dalam berpikir dan berperilaku. Seperti budaya yang ada di Indonesia ini mulai menghilang dan memudar karena adanya media sosial TikTok. Contohnya seperti budaya malu dan budaya sopan santun dalam bertutur kata. Karena adanya TikTok ini, semua orang tidak langsung dipaksa untuk bebas berekspresi tanpa batasan. Selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat TikTok. Di sisi lain ini, ada juga beberapa manfaat TikTok. Seperti contohnya itu dapat menambah wawasan karena ada beberapa orang yang menggunakan media sosial TikTok ini untuk mencari ilmu atau pengetahuan lebih luas. Dan juga ada beberapa orang yang membuat konten tentang edukasi. Contohnya jika kita ingin belajar tentang bahasa Inggris, kita bisa mencarinya di TikTok dan kita bisa belajar dengan mudah. Ada juga yang menggunakan TikTok ini sebagai tempat untuk berbisnis. Tergantung kepada kreativitas orang masing-masing dan pengetahuan atau keingintahuan semua orang. Perkenalkan, nama saya Tiara Katrina Inggemer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembentukan karakter. TikTok mampu memberikan akses dalam pembentukan karakter. Ada karakter negatif dan positif. Itu semua tergantung pada bagaimana cara mereka menggunakan aplikasi TikTok. Namun pembentukan karakter remaja melalui TikTok lebih tertuju ke arah negatif. Mengapa? Karena banyak sekali remaja yang tidak bisa memilih konten yang bagus, bermanfaat untuk ditonton, ataupun yang tidak bagus atau tidak cocok untuk di kalangan remaja. Selanjutnya itu pembentukan karakter remaja melalui media sosial TikTok. Yang pertama yaitu mengembangkan kepercayaan diri. Ini termasuk dari dampak positifnya. Mengapa? Karena di media TikTok kita bisa membuat konten-konten seperti konten makeup maupun konten masak-masak yang bisa menambah kepercayaan diri kita untuk ditonton oleh khalayak yang banyak. Yang kedua yaitu penanaman nilai-nilai moral. Karakter tersusun dalam 3 bagian, yaitu pengetahuan tentang apa itu moral, dalam perasaan dalam bermoral, dan perilaku serta penerapan bermoral. Penanaman moral melalui media sosial TikTok juga butuh peran orang tua dan lingkungan yang baik sehingga remaja mampu meminimalisir konten yang buruk ataupun yang tidak mendidik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Tiara Patricia Hidayat, yaitu saya akan menjelaskan tentang pengaruh negatif dari TikTok. Yang pertama ada pemalas, seperti yang dilihat dari gambar ini. Nah, pengaruh TikTok itu bisa membuat kita jadi malas.
Karena kalau yang kita tahu juga, dengan kita menggunakan HP, kita udah terpengaruh sama HP itu. Kita buka, nge-scroll konten, sehingga kita malas untuk ngapa-ngapain. Yang awalnya punya planning banyak, tapi ketika adanya TikTok, sudah asik dengan nge-scroll TikTok, buat kita jadi lupa dengan keadaan, jadi malas ngapa-ngapain, udah nyaman dengan scrollannya, ngelihat hal-hal yang ada di TikTok kayak gitu. Jadi pengaruh negatif dari TikTok itu adalah, salah satunya adalah pemalas. Yang selanjutnya adalah boros. Kok bisa TikTok membuat kita boros? Nah, seperti yang udah viral-viral dari sebelumnya juga, kalau TikTok itu bisa menjadi tempat belanja, meskipun sekarang katanya TikTok Shop itu udah nggak bisa kan, tapi sebelumnya TikTok itu bisa digunakan untuk belanja. Dan dari TikTok juga itu banyak live jualan yang ngebuat kita pengen beli lagi, sehingga dari TikTok ini bisa membuat pengaruh negatif, yaitu boros. Kita jadi klik keranjang kuning belanja, klik keranjang kuning belanja, klik keranjang kuning belanja. Tuh, jadi salah satu pengaruhnya lagi adalah boros. Kemudian pengaruh negatif yang ketiga adalah ketidakjujuran. Kok bisa TikTok menjadi ketidakjujuran? Karena dari TikTok ini bisa ngebuat anak muda itu kayak membeli paket yang padahal duitnya itu kadang disuruh untuk bayar SPP atau bayar apa, tapi karena udah kecanduan TikTok, kecanduan menggunakan internet, sehingga pengen beli internet lagi. Kalau nggak ada TikTok tuh kayak kurang, atau dia bikin konten gitu, dia udah jadi seleb TikTok, dia pasti butuh kuota internet, sehingga bisa ngebuat dia nggak jujur terhadap duit yang dititipkan. Atau juga ketidakjujuran ini bisa dari kayak mau kemana, mau bikin tugas kelompok padahal TikTokan, atau segala macam hal yang berhubungan dengan ketidakjujuran. Namun selain pengaruh negatif yang dimiliki dari TikTok juga ada pengaruh positifnya. Nah, pengaruh positif yang pertama adalah kreatif. Dari TikTok, anak-anak muda Indonesia tuh banyak banget yang menjadi lebih kreatif. Contohnya, dengan TikTok tuh dia bisa ngebuat hal-hal, dia bisa mengatur otaknya, bisa membuat pikiran gimana nih bikin konten yang bagus, gimana nih bikin konten apa lagi nih, kayak gitu. Jadi TikTok tuh membuat anak jadi kreatif dan ceria. Nggak mungkin dong orang di TikTok kayak mukanya masam, nggak jelas. Pasti dia kayak memberikan muka yang bahagia, muka yang ceria, hingga ya begitu. Dan pengaruh lainnya banyak banget sih sebenarnya dari pengaruh positif dan negatif dari TikTok ini, yang sebenarnya kita tuh harus bisa lebih menyikapi diri bagaimana menggunakan TikToknya dengan lebih bijak. Pengaruh positif lain tentang TikTok itu bisa digunakan untuk jualan, bisa digunakan untuk mengembangkan diri, bahkan mempromosikan diri, atau bahkan untuk mendapatkan hal-hal baik lainnya. Jadi tergantung bagaimana kita menggunakan aplikasi TikTok ini. Selanjutnya, cara mengatasinya. Jadi bagaimana sih cara mengatasi kecenderungan dalam bermain TikTok ini? Yang pertama itu ada membatasi waktu bermain. Kita sebagai seorang pelajar dan sebagai seorang remaja, tentunya kita harus bisa membagi waktu kita. Karena jika kita sebagai seorang pelajar, tentunya kita memiliki kesibukan kita, karena kita harus mengerjakan tugas dan kita harus belajar dan mengulang materi yang sudah kita pelajari. Jadi kita harus membagi waktu kita dan melakukan kegiatan lebih produktif. Selanjutnya, mencari hobi baru. Nah, kita bisa mencari hobi baru dengan menyibukkan diri kita. Misalnya kita ingin mempelajari lebih dalam tentang atletik, kita bisa mencari tahu dan kita bisa menghabiskan waktu kita dalam menambah ilmu kita dalam atletik tersebut, sehingga kita
jadi gak terlalu fokus dengan TikTok. Selanjutnya kita bisa mencari banyak kegiatan gitu dengan menyibukkan diri. Karena sebagai seorang pelajar, tentunya kita juga banyak kegiatan seperti kita bisa mengikuti ekstrakurikuler. Jadi, berdasarkan data di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa TikTok merupakan bagian dari media sosial yang banyak digunakan oleh kaum remaja dalam mengekspresikan sikap dan perilaku yang bisa dilihat oleh orang lain dengan menggunakan media online. Pada umumnya, bahwa media sosial TikTok memberikan dua dampak dari hal negatif maupun positif. Sehingga perlu perhatian dan kewaspadaan terhadap remaja dalam penggunaan TikTok. Setiap konten yang ditayangkan dan disajikan ataupun disaksikan oleh remaja harus bisa dimaknai dengan baik agar mampu membentuk karakter yang baik pula. Selain itu, masih banyak sebenarnya yang bisa kita pelajari dari TikTok, mungkin karena di TikTok tidak menjelaskan hanya tentang apa itu hal-hal yang seharusnya tidak perlu dilihat. Di TikTok sendiri juga banyak konten-konten edukasi, mau dalam matematika, kedokteran, bahkan dalam ini DKV pun ada. Jadi sebenarnya itu tergantung dari kitanya sendiri. Gimana kita bisa mengambil kesimpulan buat sebuah aplikasi, mau itu Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, itu sebenarnya balik kepada kita sendiri. Jadi gunakanlah sosial media dengan bijak. Jadi sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika bila ada salah. Terima kasih.